Oke, kita langsung berlanjut aja ya. Kita bergeser dulu ke negara yang sebenarnya ini menjadi jagoan Evelyn dan juga Bung Adi nih sebenarnya. Apa ya, Cuman Espanya? tadi itu ya udahlah posternya Evelyn pakai Inggris ya, oke lah nggak apa-apa. Revisi lah. Spanyol. Wow. Nah, di mana kalau kita lihat di tahun 2008 sampai 2012 dengan jaya-jayanya timnas Spanyol, Madrid dan Barca itu kan seringkali menjadi starting 11 lah ya. Betul. Nah, tapi yang sekarang ini kenapa nih? Ada yang bilang ini agenda anti Real Madrid. Nah, Antek asih. ada yang bilang gitu. Menurut kalian gimana? Ini tuh terlalu dibesar-besarkan karena cuma nggak dipanggil, atau ini memang enggak, ini aneh banget sih kok nggak sampai dipanggil? Ya, kalau untuk aneh atau enggak ya jujur sepanjang gue mengikuti persepak bolaan negara ya cukup aneh sih untuk ngeliat pemandangan gak ada satupun pemain Madrid untuk mengisi timnas Spanyol. Itu situasi menurut gue sangat aneh. Apalagi ngeliat reputasi Madrid dalam satu dekade terakhir tim yang begitu dominan. Tapi kalau kita beranjak dari musim ini dan juga beranjak dari 2 tahun terakhir khususnya sejak De La Fuente datang, itu kan juga kita bisa lihat pemain-pemain Madrid yang bisa tembus ke timnas Spanyol pun juga udah terkikis banget sebenarnya. Seperti yang di 2024 itu ada Carvajal yang di starting line up, tapi kita tahu sepanjang musim ini Carvajal pun juga berjibaku sama cedera yang sifatnya parah, dan dia sepanjang porsi musim ini banyak hilang karena cedera. Dan ini ada quotes yang menurut gue sangat menggambarkan karakter seorang De La Fuente. Dia nggak memandang asal dari pemain tersebut berasal dari klub mana, jadi dia mengambil keputusan yang berdasarkan performa dari masing-masing pemain tersebut. Dan kalau gue inget, dan kita juga pembahasan yang menarik di DPI itu kan biasanya selalu mengkaitkan dengan Madrid ya. Iya. Contoh Madrid lawan Munchen di babak quarter final, yang ketika saat itu pertandingan skor 4-3 itu menarik banget, seru banget, tapi di line up itu aja ketika Madrid main bagus, itu nggak ada satupun pemain Spanyol yang ada di starting line up tersebut. Hausen ada di bangku cadangan, dan Carvajal pun juga belum fit pada saat itu. Jadi kalau kita beranjak sepanjang satu musim terakhir, emang nggak ada pemain Madrid yang berkebangsaan Spanyol yang bisa menjustifikasi mereka harus ikut di Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena Hausen pun juga bagus di 2 bulan pertama, tapi semenjak momen si Rudiger dan juga Militao fit, pilihan utamanya untuk menjadi center back adalah 2 nama tersebut. Jadi menurut gue ketidakhadiran pemain Madrid di musim ini di hajatan bola dunia sangat bisa dimengerti karena performa mereka sama sekali nggak bisa kita bilang mereka layak untuk ada di posisi. Oke, berarti kalau lihat pakai hati memang rasanya janggal. Tapi kalau diseleksi, dilihat dengan mata yang objektif itu sebenarnya bisa dimengerti gitu ya. Oke, kalau dari Bung Ade gimana? Lihatnya. Madrid di musim ini banyak kendala yang terjadi dari segi individual performance dan juga secara tim, dan bagaimana keadaan di belakang layar tidaklah indah gitu kan. Dan ini juga berpotensi untuk bisa adanya gejolak mungkin kalau ada pemain yang dipanggil. Tapi kalau kita lihat dari stats dari para pemain dengan form yang ada, tentunya ada beberapa nama yang harusnya mungkin bisa tetap masuk, ataupun juga dari segi influence dia untuk para pemain muda seperti Dani Carvajal. Tapi tentunya Carvajal sudah dalam keadaan yang mungkin tidak akan optimal lagi kalau ditampilkan di lapangan permainan, pun juga dengan Hausen yang sempat menjadi pemain yang cukup diandalkan juga di backline, tapi kemudian juga formnya tidak bisa konsisten di musim ini. Jadi sangat wajar pemikiran dari Coach La Fuente dengan ambisi Spanyol untuk bisa menjadi yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana dari nama-nama yang ada pun juga Gerard Martin tidak ada di squad ini. Jadi kan ini juga satu pemain Barcelona yang sebenarnya juga tampil begitu baik kalau kita lihat dari aksinya di La Liga dan juga di Europe, tapi tak menjadi bagian dari squad. Dan bagaimana memang kentalnya influence dari para pemain Sociedad yang ada di squad ini juga, dan bagaimana koneksinya juga dengan De La Fuente, dan dia memang kerap kali juga menampilkan pemain-pemain dari Athletic Club yang mendapatkan porsi yang cukup banyak di squad ini. Tapi ini adalah formula yang terus memberikan sukses juga untuk Spanyol dengan para pemain yang tampil juga selalu luar biasa. Bahkan di laga nanti mungkin Lamine Yamal tidak akan tampil di opening match ya bagi Spanyol. Jadi memang sudah ada beberapa perhatian dari sang pelatih untuk bisa mungkin memikirkan siapa yang menjadi penggantinya, pun juga dengan Fermin Lopez yang tidak menjadi bagian dari skuad akibat cedera yang dialami. Ini juga beberapa nama yang cukup impactful tak ada juga di sana. Jadi nggak melulu tentang Real Madrid, tapi juga pemain-pemain Barcelona juga ada yang nggak dipanggil gitu kan. Jadi memang hal yang sangat wajar, dan juga bagaimana untuk menjaga situasi mungkin dalam keadaan tim coba berkonsentrasi, tidak mau adanya embel-embel cerita-cerita side story yang akan mengganggu. Seperti layaknya locker room dari Brazil, locker room dari Inggris juga harus dijaga untuk semuanya nyaman. Dan menurut gue ya Mas Adi ya, gue mau ini ngerespon kalau soal si Carvajal itu memang influence dia dibutuhkan di ruang ganti. Tapi mungkin kalau nggak ada kejadian yang di bulan Oktober konflik antara dia dengan Lamine Yamal, mungkin dia layak untuk dipanggil. Tapi ketika ada situasi yang nggak mengenakan antara mereka berdua, apalagi mereka bermain di sisi yang sama, seorang bek kanan dan juga seorang sayap kanan, ini menjadi pertimbangan sih menurut gua. Karena kita tahu sepanjang musim ini El Clasico, Yamal itu dianggap sebagai orang yang
beginilah ya, di media-media dia berkoar-koar, habis itu juga di El Clasico pertama situasinya sangat panas, dan bahkan Carvajal pun juga terlibat konflik dengan beberapa pemain Barcelona yang berkebangsaan Spanyol. Jadi gue rasa kalau nggak ada kejadian yang di El Clasico bulan Oktober itu, yang which is itu memutus rangkaian buruk dari Real Madrid ketemu Barcelona sebelum-sebelumnya, mungkin aja Carvajal bisa kita lihat walaupun sepanjang musim ini dia banyak cedera, tapi berkat konflik yang terjadi antara dia dengan Lamine Yamal itu menunggu jadi pertimbangan sih. Dan De La Fuente lebih berpihak kepada Lamine Yamal atas dasar performa dia musim ini, dan ini kan juga sebagai musim catatan individu terbaik dia sepanjang musim dibandingkan dengan musim-musim individu sebelumnya. Jadi gue rasa faktor konflik antara Carvajal dengan Lamine Yamal itu lebih kurangnya agak mempengaruhi lah. Daripada dua-duanya dibawa berantem, ya udah pilih satu dah gitu ya. Daripada ke Gua bawah agak kan. kurang setuju mungkin Jal dengan kondisi dari segi tadi ya ada Emosional konflik friksi, itu. ada klasiko bermasalah di sana, tapi kita lihat juga bagaimana di masa-masa lampau bahkan di Manchester United Andy Cole dengan Teddy Sheringham nggak pernah ngomong, tapi di lapangan mereka bisa optimal karena profesionalitas dan juga bagaimana untuk bisa mengedepankan apa yang ada di badge ini lebih penting di badge dada ini kan. This is Gen Z Mas Adiani, Lamine Yamal Gen Z. Beda, gitu. Tapi menurut gua kalau mereka memang kondisinya agak bermasalah, tentunya De La Fuente akan berbicara dan Lamine dan Carvajal di lapangan akan bersikap profesional karena untuk Spanyol gitu kan. Tapi kalau gue lihat justru memang performance, dan gue lihat juga bagaimana dirinya inkonsisten dan nggak bisa lagi diandalkan untuk bisa berlaga dalam tensi yang sangat tinggi dengan heat di nanti yang berlangsung World Cup 2026 di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat. Jadi memang begitu banyak pertimbangan sehingga ada mungkin plan B, plan C yang bisa ditawarkan oleh De La Fuente dengan kembali backline dari Spanyol ini kan juga luar biasa, dari flank kemudian di area sentralnya semua punya kualitas dan sudah punya pengalaman di bawah sentuhan dari De La Fuente. Ya, tapi ini jujur bukan mau panas-panasin ya. Cuman ini sebuah fakta menarik aja bahwa Huijsen itu udah sempat jadi model launchingnya jersey baru timnas Spanyol. Terus kenapa tiba-tiba dia nggak dipanggil? Itu kayak ada perubahan di detik-detik akhir nggak sih? Ya sebenarnya kan mungkin dari segi si kit maker dan juga federasi melihat kan Dinhausen masuk sebagai youngster yang punya potensi luar biasa. Oh, cuma ganteng aja ceilingnya gitu. belum tersentuh. Oke. Masih begitu besar potensi yang dimiliki, tapi kemudian ketika tampil di Real kan berbeda kan. Real Madrid tim yang istimewa, tim heritage, tim yang selalu kalau gue ngelihatnya top 5 di dunia yang punya keunikan tersendiri, dan ini nggak gampang untuk bisa mengenakan jersey yang begitu berat berwarna putih ini kan. Dan Hausen masih belum bisa menerima sepenuhnya dia pemain Real dan harus bertindak seperti apa, harus berperilaku seperti apa di lapangan dan harus tampil konsisten dalam setiap laganya. Nggak mungkin pemain yang berlaga untuk Real sehari bisa bagus, 2 hari kemudian buruk. Tapi ini yang terjadi untuk Hausen, memang pressure-nya berbeda. Ini yang coba harus dia perbaiki, dan kembali Spanyol punya backline luar biasa. Ada Eric Garcia juga di sana, dan kalau di flank kita bicara tentang Cucurella, kita melihat bagaimana potensi-potensi yang ditawarkan oleh pemain lainnya. Pedro Porro juga demikian, dan begitu banyak kualitas di sana sehingga Spanyol nggak perlu khawatir, karena juga mungkin biasanya De La Fuente akan menampilkan Marcos Llorente yang sangat sering diandalkan ya pemain Atleti ini. Bahkan juga beberapa kali jadi bek kanan di beberapa pertandingan FIFA Matchday terakhir, Llorente yang jadi bek kanan bagi Spanyol. Dan gue bilang untuk Dinhausen dan juga di opsi di sana juga ada Aymeric Laporte. Menurut gue Laporte pun juga menunjukkan walaupun 2 tahun lalu dia masih tampil sempat beranjak ke Arab Saudi, tapi belakangan dia menunjukkan dia kalau seorang ball playing defender ini masih yang sangat bisa diandalkan gitu. Ini Laporte masih sangat dibutuhkan, pengalaman dia dibutuhkan, asal jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan di tahun 2022 aja. Itu kan si Enrique otak-atik posisi back tuh. Ada yang Rodri dimainin jadi back, ada yang dua-duanya kaki kiri jadi back, itu nggak ideal banget. Tapi gue rasa dengan modal yang mereka miliki di tahun 2024 dan De La Fuente tahu persis squad ini dan penambahan nama-nama yang nggak ada di 2024 ada lagi di tahun 2026, ini tim yang seharusnya masih menjadi favorit, sangat favorit untuk kembali menjadi raja lah, mengulangi deja vu 2010-2012 gitu. Juara World Cup berlanjut lagi ke juara Euro 2008-2010 dan mereka punya potensi untuk ngelakuin itu, mengkawinkan gelar Eropa dan juga gelar dunia dalam satu rangkaian. Positif sekali ya pundit-pundit kita di sini ya, menenangkan semuanya, karena memang ya balik lagi isu-isu seperti ini ada menganaktirikan klub tertentu, ini bisa bahaya juga untuk locker room loh sebenarnya ya kan. Ya tapi kan sulit ya untuk tidak mungkin mengoneksi adanya mungkin hal-hal negatif dari
coaching staff, kepada tim Real Madrid dengan bagaimana situasi di La Liga musim ini lah untuk Real, dan juga kondisi para pemain yang berbenturan di belakang layar, di training ground, ada masalah-masalah besar. Walaupun memang tidak semuanya pemain Spanyol, tapi memang ada keterlibatan dari beberapa pemain Real Madrid di sana yang mungkin membuat situasinya kurang kondusif, dan bukan tidak mungkin kalau ini bisa terbawa hingga ke timnas. Dan kita lihat bagaimana memang di lapangan tengah juga cukup sulit karena Real tidak memiliki kualitas yang cukup dari pemain-pemain tengah yang asal Spanyol gitu kan. Jadi memang bagi De La Fuente semuanya wajar, semuanya masuk akal yang dia pilih, apalagi kan midfield juga kita tahu lah kualitas dari Spanyol one of the best. Mereka punya roster yang begitu impresif. Siapapun yang tampil, bahkan Oyarzabal bisa menjadi match winner bagi mereka. Inilah pemain yang mungkin underrated tapi terus mempertunjukkan kemampuan luar biasa kalau disentuh oleh De La Fuente. Jadi Spanyol punya kembali squad depth yang luar biasa yang akan bertugas untuk meraih satu keadaan yang positif, meraih title di World Cup nanti. Kalau kita mau lihat secara objektif dengan sudah membawa juara Euro ya 2024 kemarin, apakah Spanyol juga akan bisa melaju dengan luar biasa di Piala Dunia 2026? Sejauh apa tebakan kalian? Silakan. Sangat jauh, menurut gue 4 besar pun juga menurut gue jadi favorit untuk ada Cuman di sana. 4 besar apa sampai final nih? 4 besar, tapi tergantung lawan juga. Kalau lawannya yang kayak ala-ala Brazil, menurut gue bakal jadi balance pertandingan tuh. Tapi gue rasa yang akan menjadi setback bagi mereka mungkin hantu masa lalu nih, Musadi. Siapa tuh? Adalah ketidakhadirannya striker murni banget menurut gue di Spanyol. Karena itu sebenarnya di 2024 masih terjadi di ajang Euro. Morata bukan penampilan terbaiknya, tapi dia temu cara untuk bisa memaksimalkan dua wingnya di area si Lamine Yamal dan juga si Williams. Tapi ini kan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sepeninggal David Villa dan juga Fernando Torres, belum ada lagi menurut gue striker Spanyol tuh yang bisa jadi andalan bagi mereka, khususnya number 9 murni ya. Itu menurut gue masih menjadi kendala bagi mereka, dan bukan nggak mungkin dengan tadi kita antisipasi Yamal nggak akan bisa siap di awal karena dia masih terganggu oleh cedera. Ini bisa menjadi hantu masa lalu yang menghantui mereka lagi di tahun 2020. Masih ada Ferran Torres. Baby shark. Gimana? Masih ada siapa tuh ya? Ada Ravi Pido, ada Victor Muñoz, atau ada Borja. Mau nggak mau solusinya adalah dengan jangan cara Morata mainin lagi si sih. itu lagi, kayak Merino jadi Merino main ke depan ya. pemadam kebakaran sebagai number 9, dan mungkin kayak Oyarzabal pun dimainin di posisi itu karena dia statusnya juga golnya banyak selalu. Dia bahkan top skornya di ajang persiapan ini juga dia nyetak golnya banyak banget. Itu kan kalau secara ideal tuh begitu Mas Adi ini kan. Jadi ada pemadam kebakarannya, pemain gelandang diposisiin ke striker, works. Tapi apa yang terjadi menurut gua kalau sampai itu nggak works, menurut gua mereka nggak punya solusi yang bisa menjadi pembeda di posisi number 9 gitu. Itu Dan kita lihat juga squad ya ini squadnya ya, Evelyn. Dan bagaimana nanti fitnya Lamine Yamal setelah pertandingan kedua dia akan berpotensi ditampilkan, dan juga Fabian Ruiz yang cederanya cukup panjang juga tapi kemudian sudah lagi bisa tampil untuk Paris Saint-Germain dan juga Spanyol. Dan ini pemain yang punya karakteristik yang sangat disukai oleh De La Fuente, dan ini adalah mesin penggerak dari Spanyol di lini kedua. Dia bisa meretain possession, memulai tekanan, flow control bola dipegang juga oleh dia. Jadi memang sangat signifikan perannya. Kalau dia 70% saja, ini belum cukup baik untuk dirinya bisa tampil untuk Spanyol dan memberikan outcome-nya bisa menembus 4 besar. Tapi harapannya sangat besar dengan squad ini, dan harapannya bagi Spanyol bisa melenggang jauh lah. Jadi terjauhnya di? Terjauhnya? Terjauhnya, ya kalau kita lihat potensinya mungkin Spanyol dan Prancis menjadi 2 tim Eropa yang punya peluang paling besar untuk bisa juara, mencapai partai final. Partai final. Oke, siap. Halus-halus aja ya. Kalau Rizal tadi 4 besar ya? 4 besar. Ya, ini kita besar, ini final. apa namanya? Dipoles. Di drip kecil-kecil aja. Jangan sampai kita harus menentukan udah partai final. Simpen. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Alus-alus sambil jalan, naikin sedikit jumawanya. Biar yang nonton nunggu episode berikutnya. Betul. Oke, Drama-drama baiklah dulu. gitu. Oke, langsung kita lihat ternyata ini sudah ada yang nyawer lagi nih. Terima kasih banyak loh ya dari Derry, Rp25.000. Terima kasih. Thank you Derry. Rizal. Hai. Di tahun 2022 lu bilang Argentina bisa juara karena paling punya urgensi. Sedangkan di 2026 siapakah yang paling punya urgensi itu, Rizal? Jadi inget throwback 2022 gue waktu itu. Seperti ya itu awal-awal gue di Tebakan DPI. kamu benar. Iya, awal-awal gue di DPI dan sekarang udah ketemu Piala Dunia lagi ya. Hampir 4 tahun ya berarti ya. Ini menurut gue
Kalau untuk Prediksi Rizal paling urgensi yang tahun ini 2022 kan udah buat Argentina dan Messi. Waktu itu urgensinya lebih ke arah Messi sebenarnya, bukan karena Argentinanya. Kalau untuk Oh, ini arahnya ke 2026 Nah, Cristiano. sekarang Cristiano dong, Kok Portugal. bisa kebaca sama Mas Adiani? Gue kebaca loh sama Mas Adiani. Arahnya Cristiano. Kalau untuk level urgensi ya. Karena kalau dulu semua pemain Argentina mau ngelakuin semuanya untuk Messi. Kalau menurut gue di tahun 2026 urgensinya ada di siapa ya? Ada di Portugal dan juga Cristiano. Kapan lagi lu Apakah untuk Bung ngejar? Adi setuju? Iya itu ada urgensi seperti itu ada, tapi Cristiano di mid turnamen harus take over kursi kepelatihan dari Iya, Roberto betul. Martinez. Karena menurut gue penghadang Portugal untuk menjadi yang terbaik di World Cup kali ini adalah pelatihnya. Tapi kalau misalnya memang ada kesempatan bagi para pemain untuk step up lebih dan bisa mereka menawarkan yang terbaik bagi Portugal, bukan nggak mungkin mereka bisa di partai final mengalahkan tim sekelas Argentina misalnya. Kalau nggak ketemu routingnya tuh gue belum lihat routingnya sih, atau Brazil juga bisa berpotensi ketemu mereka, atau Prancis bahkan. Tapi kan kayaknya nggak seru ya kalau di The Americas, tapi finalnya tim Eropa semua gitu. Iya, Jadi harus harapannya ada harus perwakilan ada ini. nih. Kalau nggak Argentina, Brazil, Uruguay. Iya. Tapi gue ngeliat justru tim yang paling berbahaya adalah Ekuador dan Meksiko. Dan Untuk Portugal mengganggu nih konstelasi persaingan. Ecuador dan iya, Meksiko. dari area sana bisa mengganggu ya. Tapi gue rasa Portugal bukan hanya dari segi urgensi untuk Ronaldo, tapi gue ngeliat emang kedalaman squad mereka jauh lebih siap ketimbang tahun 2022. Iya. Dan ini adalah tim yang kalau kita lihat gambaran Vitinha dan Joao Neves-nya aja, menurut gue memang sangat layak Tim untuk gila sih, diperhitungkan iya. di tahun 2022. Iya, kemarin di pertandingan international break terakhir bertemu dengan tim USA di Atlanta, mereka main luar biasa tanpa Cristiano, tapi kita lihat bagaimana Gonzalo Ramos menjadi pemain dia juga punya peran signifikan, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, luar Iya. biasa lah pemain yang dimiliki oleh Portugal. Portugal. Oke, ini fans Portugal dan juga fans CR7 sih langsung like, komen langsung rame nih ya. Ya nggak apa-apa, didoakan aja. Pokoknya kan kita optimis dan punya harapan kan nggak pernah salah dong. Oke, Gitu. kita sekarang udah berjelajah ke negara-negara, sekarang kita balik lagi ke tanah air dong. Kita lihat dulu nih, sekarang Timnas Indonesia sudah mengumumkan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam daftaran nama-nama yang terpilih. Dan apakah nama-nama ini sudah cukup untuk merepresentasikan Timnas Indonesia yang sekarang? Atau ada yang seharusnya lebih layak dipanggil? Kalau dari segi performance, gua rasa ini nama-nama yang memang sudah layak ya. Terutama kalau kita bedah dari posisi penjaga gawang, gua rasa dengan hadirnya dalam 2 tahun terakhir itu kiper yang kalibernya macam Martin Pas dan juga Emil Audero, Ya. itu berdampak sangat signifikan kepada pesaingnya sih kalau menurut gua. Karena Nadeo musim ini, karena walaupun Borneo akhirnya gagal untuk menjadi juara, tapi performa dia clean sheet-nya double digit. Itu menurut gua angka yang begitu impresif bagi seorang kiper. Dan juga Cahya Supriyadi, gua beberapa game juga lihat yang lawan Persija, dia single handedly bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi gua rasa dampak dari 2 pemain yang kualitasnya sudah sangat luar biasa dalam diri Martin Pas dan juga Emil Audero itu membawa dampak yang sangat signifikan ke posisi penjaga gawang. Kalau untuk posisi yang lain mungkin bakal kita bahas lagi, tapi untuk posisi belakang gue sangat menyayangkan ketidakhadiran Komang sih ya. Komang menurut gue dengan Komang segi Teguh? performa. Yes, Iya. Komang Teguh. Karena tadi gue udah nyinggung Borneo, clean sheet-nya banyak banget. Dan menurut gue Komang dari segi performa yang dia tunjukkan, seharusnya dia layak untuk ada Layak di ya. timnas sih. Tapi mungkin ada pertimbangan lain. Dan menurut gue ini masih FIFA Matchday yang memang sangat layak untuk dijadikan ajang coba-coba bagi John Hartman. Oke, kalau dari Bung Adi ada nama-nama yang aduh greget nih nggak dipanggil. Enggak sih, cuma mungkin di lini depan ya mungkin masih banyak beberapa pemain potensial yang nggak ada di squad ini, tapi juga kan kalau kita lihat bagaimana gaya yang akan ditawarkan oleh John Hartman, kalau kita menilik ke tim Kanada yang pernah dia latih, tentunya tidak terlalu mengandalkan frontman murni, tapi bagaimana 3 di depan ini cair untuk bisa bergerak, saling mendukung, interchange juga, dan kemampuan dari wingback ini, flying wingbacks yang justru akan menentukan. Dan disinilah peran dari pemain-pemain seperti Calvin Verdonk misalnya untuk bisa tampil lebih baik lagi untuk John Hartman. Jadi saya pikir apa yang ditawarkan dari roster yang ada, dengan yang menarik juga di lini serang ada Rizky Eka ya. Rizky Eka adalah pemain yang bisa tampil dari flank sebelah kiri dan tampil sangat baik untuk PSM Makassar, dan dia kalau ditampilkan off the bench justru bisa menawarkan suntikan energi dan juga positivity yang luar biasa. Walaupun jumlah golnya tidak banyak, tapi dia memberikan peran yang begitu penting nanti untuk build up tekanan dan membuka pertahanan lawan. Jadi memang ini tendensi yang dipilih dari karakteristik pemain yang ada, memang akan coba mengandalkan layaknya Alphonso Davies untuk tim Kanada untuk lebih mendikte sebuah pertandingan dari posisi kedua wingback.
Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini Evelyn butuh jawaban yang super solid nih. Lawan Oman dan juga Mozambik, menurut kalian ini waktunya coba pemain baru atau justru udah mantengin aja timnya? Silahkan Rizal. Kalau gue cenderung mau coba dulu, karena kita baru ngeliat 2 pertandingan dari John Hartman di FIFA Matchday bulan Maret lalu di FIFA Series. Gue rasa 2 pertandingan ke depan menjadi ajang yang sangat ideal untuk uji coba dulu, karena toh bulan depan kita baru ketemu turnamen sesungguhnya. Untuk bisa menjadikan ajang audisi bagi banyak pemain, gue rasa uji coba dulu layak dilakukan, bongkar pasang sana sini, karena gue pengen lihat kemampuan lebih dari banyak pemain. Bahkan dua game yang terakhir kita mainkan, gue masih pengen lihat nama-nama itu tersedia lagi di turnamen kali ini gitu. Jadi gue rasa ini hal yang sangat layak untuk dijadikan ajang uji coba, karena kita 1 tahun terakhir sering diskusinya gitu kan. Giliran turnamen resminya baru coba-coba, kenapa nggak kemarin-kemarin aja? Gue rasa untuk saat ini situasi itu nggak terjadi, karena situasi ini ideal buat kita lakukan bongkar pasang, bahkan ada Excel runtuh kahu. Yes, itu dia yang udah masuk radar dan banyak yang menantikan dia juga. Silakan Bung Adi. Axel Rutukahu. Ya, Sangat layak masuk. Ini momen coba-coba atau momen untuk coba-coba mematangkan tim? tentunya, apalagi kan international break kali ini dalam momen yang nggak ideal karena para pemain fokusnya udah ke liburan. Semua udah coba untuk bergerak menuju ke pantai, tapi kemudian dibelokkan lagi untuk ada tambahan pertandingan. Memang kalau untuk tim-tim yang berlaga di World Cup ini sangat penting untuk bersiap. Kita juga punya atensi untuk adanya turnamen di hadapan mata untuk Indonesia juga, untuk melihat siapa-siapa yang bisa memberikan kesan-kesan yang positif untuk John Hartman. Juga mungkin mencoba dengan pemain-pemain yang kembali comeback ya, seperti Witan Sulaiman, Egy yang akan coba dimasukkan ke squad ini. Bagaimana mereka bereaksi terhadap tactical approach baru dari sang pelatih John Hartman. Apakah mereka bisa menerima informasi yang begitu banyak mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini untuk bisa diimplementasikan di lapangan. Juga menarik melihat respons para pemain juga. Hartman akan berbicara banyak dengan para pemain di luar lapangan dan juga akan coba untuk bisa membuat para pemain nyaman dalam sistem yang akan diperagakan oleh Indonesia lah dalam 2 laga away. Yang dicari bukan kemenangan, tapi bagaimana para pemain bisa menikmati pertandingan dengan durasi menit bermain yang akan dibagi-bagi. Tentunya load management sangat diperhatikan oleh John Hartman juga, dan bagaimana para pemain bisa untuk menjalankan strategi yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi tujuannya adalah untuk bisa mendominasi lawan dan mampu menghempaskan lawan, terutama di 2 laga ini yang akan berlangsung di Indonesia. Yes, kata sistem itu memang sangat powerful sekali ya, bahwa memang yang dibutuhkan bukan cuma yang jago-jago aja, tapi ini yang bisa tune in ke sistem, yang bisa kawin dengan sistem yang dimainkan oleh John Hartman. Terima kasih banyak untuk para punditku yang luar biasa dan so insightful. Terima kasih juga untuk JN Team hari ini, semangatnya luar biasa, sawerannya juga, thank you so much. Terima kasih buat GeForce dan terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di DBI Jumat. Bye. Good luck Arsenal, Evelyn. Good luck, semangat. Aku nanti.